Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja kami, yaitu berbentuk sebuah artikel yang mana berjudul Hukum Adat, Perspektif Antropologi Hukum dan Peran Antropologi Hukum dalam Permasalahan di Masyarakat. Nah, sebelum masuk ke sebuah pembahasan, antropologi hukum itu sebagai ilmu mempelajari perilaku dan dari perilaku manusia dengan segala macam aspeknya terkait norma-norma hukum dan juga norma-norma hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis secara empiris. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Persilahkan. Lanjut saja ke pembahasan. Nah, pada pembahasan ini akan menjelaskan hukum adat, perspektif antropologi hukum. Nah, hukum adat sering pula disebut hukum kebiasaan. Nah, ini merupakan peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang berlaku. Nah, aturan ini dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat dan memiliki sanksi adat bagi pelanggarnya. Nah, antropologi hukum mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kebudayaan. Nah, para ahli antropologi hukum memiliki berbagai perspektif dalam memandang hukum adat. Di antaranya ada Bronislaw. Nah, berpandangan bahwa hukum adat berfungsi untuk mengintegritaskan norma-norma dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Hukum adat membantu masyarakat dan menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban sosial. Nah, yang selanjutnya ada menurut Adamson. Nah, Adamson melihat hukum adat sebagai aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat dan mendefinisikan hak dan kewajiban mereka. Hukum adat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hukum antara hukum dan kebudayaan. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum adat tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kebudayaan masyarakat adat. Para antropologi hukum menekankan beberapa poin penting dalam memahami hukum adat. Yang pertama, ada hukum adat bersifat dinamis dan terus berkembang. Aturan-aturan hukum adat tidak statis, melainkan berubah seiring dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Nah, selanjutnya, hukum adat memiliki akar pada nilai-nilai dan kearifan lokal. Aturan-aturan hukum adat dilandasi oleh nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya, hukum adat dijalankan melalui berbagai mekanisme sosial. Sanksi adat tidak selalu berupa hukuman fisik, tetapi dapat berupa sanksi sosial seperti dikucilkan dari komunitas. Yang selanjutnya, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan, ketertiban sosial. Hukum adat membantu dan mengatur interaksi antara anggota masyarakat adat dan menjaga stabilitas sosial. Nah, contoh penerapan antropologi hukum. Nah, penelitian antropologi hukum dapat membantu dalam memahami konflik dan dalam yang pertama, memahami konflik hukum adat. Antropologi hukum dapat membantu memediasi konflik hukum adat dengan memahami akar permasalahannya dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Yang selanjutnya, mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adil. Antropologi hukum dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil bagi masyarakat adat. Yang terakhir, melestarikan hukum adat. Antropologi hukum dapat membantu mendokumentasikan dalam melestarikan hukum adat yang terancam punah. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya mengenai peran antropologi hukum dalam permasalahan di masyarakat. Nah, dalam konteks ini antropologi hukum memiliki peran yang sangat penting
untuk membantu memahami dan menyelesaikan berbagai konflik yang ada di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Nah, antropologi hukum memberikan perspektif yang komprehensif ataupun yang menyeluruh tentang bagaimana hukum dipraktikkan dalam lingkungan masyarakat dengan mempertimbangkan konteks budaya dan juga sosialnya, tidak terlepas dari sosial dan juga budaya. Nah, untuk beberapa peran krusial antropologi hukum, yaitu yang pertama, memahami keragaman hukum. Nama masyarakat yang majemuk memiliki keragaman hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Antropologi hukum membantu memahami keragaman hukum ini, mengidentifikasi potensi konflik yang mencari solusi yang tepat. Kemudian yang selanjutnya menganalisis akar permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang seringkali memiliki akar budaya, sosial dan juga ekonomi. Nah, antropologi hukum membantu menganalisis akar permasalahan ini sehingga solusi yang dirumuskan oleh setempat lebih efektif dan juga berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kemudian yang selanjutnya merumuskan solusi kontekstual. Nah, solusi yang dirumuskan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai istiadat setempat. Antropologi hukum membantu merumuskan solusi yang tepat dan juga kontekstual. Jadi konteks yang diberikan sebuah antropologi hukum untuk menyelesaikan sebuah konflik itu tidak terlepas keluar dari sosial dan juga adat budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Kemudian yang selanjutnya membangun dialog dan juga kerjasama antara antropologi hukum dengan masyarakat. Nah, antropologi hukum membantu memastikan semua orang yang ada dalam ruang lingkup masyarakat tanpa memandang latar belakang, baik di kalangan pemerintahan ataupun kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, antropologi hukum tidak melihat dari perspektif itu. Jadi ruang lingkup semuanya tidak dilihat dari latar belakang, semua masuk. Nah, kemudian mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan. Jadi semuanya itu mendapat keadilan yang setara. Kemudian hal ini mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, antropologi hukum ini jadi tidak memandang siapa saja, jadi memberikan semua keadilan kepada siapa saja yang akan nantinya menimbulkan sebuah keadilan dan juga kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, contoh penerapan antropologi hukum itu salah satunya penyelesaian konflik agraria, yang mana memahami adat istiadat pemikiran tanah dan juga norma budaya setempat untuk menyelesaikan konflik dengan adil dan juga damai. Kemudian contoh yang selanjutnya perlindungan hak asasi manusia. Mempelajari budaya yang tradisi masyarakat adat istiadatnya untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan juga dihormati. Kemudian yang selanjutnya reformasi hukum. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks adat masyarakat dan juga sosial masyarakat. Nah, mungkin itu 3 contoh dari penerapan penyelesaian antropologi hukum, penyelesaian konflik dari antropologi hukum. Mungkin itu pemaparan dari peran antropologi hukum dalam permasalahan di masyarakat. Untuk kesimpulannya saya berikan kepada teman saya. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari pemaparan di atas, jadi hukum adat perspektif antropologi hukum, jadi menawarkan perspektif penting dalam memahami hukum adat, di mana hukum adat tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan,
tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai budaya dan peranata sosial masyarakat. Para ahli antropologi hukum sudah tadi dijelaskan di pemaparannya. Jadi ada beberapa pandangan para ahli antropologi hukum dalam memandang hukum adat. Nah, peran antropologi hukum dalam permasalahan di masyarakat jadi memiliki peran penting dalam membantu memahami dan menyelesaikan beberapa permasalahan sosial yang terkait dengan hukum. Nah, dengan memahami peran antropologi hukum diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat dan mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Mungkin cukupkan sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga salah bahasa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Untuk apabila ada yang kurang jelas, bisa dicantumkan pertanyaan ataupun bisa menambahkan ataupun bisa disanggah di dalam sebuah kolom komentar. Terima kasih. Dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.